Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap pengurus Yayasan Bina Al-Muqarrabin yang saya hormati, pengurus DKM Masjid Al-Muqarrabin beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, alim ulama, semua yang hadir di sini, yang saya doakan semoga menjadi calon penghuni surga. Mau ke surga, Pak? Mau sekarang juga? Mau sekarang juga, Pak? Mau. Ya, saya doakan ini kalau mau sekarang juga. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ini titik pertama saya di tahun ini berarti 1448 Hijrah. Berkunjung di kampung sendiri, hitungannya masih kampung sendiri lah ya, di Depok, karena saya biasanya beredar di luar kota. Namun Allah kehendaki tahun baru ini saya ada di kampung sendiri, masih di Jabodetabek. Bapak Ibu sekalian, tadi imam kita membaca surah Al-Hasr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang beriman, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Ini sebenarnya ayat hijrah nih, ayat tahun baru nih. Jadi Allah nanya sama kita, orang beriman, kamu udah ngapain aja, udah nyiapin apa aja buat hari besok kamu. Ini kalau saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita bicara masalah surga neraka ya, surga ya. Kalau masuk surga artinya mati dulu kan. Anda ini misal Israel datang kepada kita hari ini di tanggal 1 Muharram, Bapak Ibu sudah cukup bekalnya? Jawab, sudah cukup bekalnya? Bisa nggak kira-kira Israel datang sekarang? Pas tahun baru kayak ini target saya mana? Ini apalagi saya banyak yang sepuh di sini ya, Masya Allah ya. Diincar nih tahun 1448 Hijrah, ini siapa jatahnya sekarang gitu ya. Ya, kira-kira kalau Israel datang sekarang, tadi Bapak Ibu bilang belum siap bekalnya, tapi apakah Israel itu bisa dinego? Udah ntar aja deh, kita belum siap nih. Bisa nggak gitu kira-kira? Nggak bisa. Justru ini awal tahun baru seperti tema kita, momentum kita untuk muhasabah. Jangan-jangan tahun ini tahun terakhir kita. Jangan-jangan tahun ini tahun terakhir kita nih sholat di Al-Muqarrabin ini. Yang namanya cakep ya, Al-Muqarrabin, orang-orang yang taqwa, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan ini semua harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Jangan cuman gitu-gitu aja lah, Muharram, tahun baru, segala macam semangat baru, hijrah. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah momen kita untuk berubah. Yuk bareng-bareng berubah, kita siapin bekal kita yang banyak. Nanti setelah ini pun teman-teman dari Kupro akan menghimbau, menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi nanti gara-gara masalah Palestina jadi ganjalan kita nggak masuk surga loh. Kenapa? Nanti kan kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Warga Al-Muqarrabin, ini warga perumahan apa namanya? Bukit Cengkeh. Ya, apa yang telah kalian lakukan ketika saudara-saudara kalian terzolimi di sana? Ditanya kita. Pasti ditanya. Maka ketika Bapak Ibu nanti berkontribusi apapun itu, ada hujah. Ya Allah, dulu aku pernah membantu saudaraku di Palestina semampuku. Itu bagian dari kita mengumpulkan bekal juga. Baik Bapak sekalian, bicara tentang hijrah.
Ya, kita flashback sedikit ya. 1448 tahun yang lalu. Ceritanya gubernur di Irak, Amr bin As pada waktu itu mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya mukminin, kami itu ketika surat menyurat bersama engkau tuh bingung, nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya, mana yang belakangan, mana yang duluan. Sedangkan kalau kami berkirim surat dengan orang Romawi, orang Persia, itu semua ada penanggalannya. Karena masalah ini akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat mulia, kita harus punya nih tahun kebanggaan kita sendiri nih, yang beda daripada tahun-tahun yang lain. Gimana Pak? Kabelnya nyantol. Oh iya. Kita harus punya tahun yang berbeda. Maka berkumpul para sahabat. Ide pertama, bagaimana kalau tahun kelahiran Nabi kita jadikan sebagai awal permulaan kalender Islam? Sebagian setuju, sebagian menolak. Jangan. Ya, nanti nyamain kayak yang lain gitu kan. Karena agama lain juga ada tuh yang pakai Nabi kelahirannya jadi tahun mereka begitu. Jangan, kita harus berbeda. Bagaimana tahun kematian Nabi? Oh, jangan juga, lebih parah lagi, entah setiap awal tahun sedih kita, gitu kan. Maka dicari momen yang paling tepat. Apa kira-kira momen yang paling berharga dalam sejarah Islam ini? Ternyata bukan turunnya wahyu, bukan perjuangan Nabi di Mekah. Nabi 13 tahun di Mekah itu, mohon maaf, memang tidak sia-sia perjuangannya, tapi tidak ada efek yang terlalu besar terhadap perjuangan dakwah ini. Baru perkembangan Islam luar biasa terjadi setelah Nabi hijrah. Itu pun setelah melewati 2 kali hijrah yang gagal. Ya. Hijrah pertama kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Bapak Ibu suka makan habatus sauda? Ya, dari sanalah kira-kira. Ya. Di Habasyah, kenapa nggak hijrah di sana? Karena Nabi hanya mendapatkan suaka politik, dilindungi, tapi nggak punya power di sana. Maka nggak jadi hijrah. Hijrah yang kedua di Amul Husni, tahun kesedihan. Ya, itu Nabi hijrahnya ke Taif. Taif, Bapak Ibu pernah ke Taif ya? Yang pernah haji umrah pasti ya dibawa ke sana kan? Daerahnya dingin, nyaman ya, banyak villa-villa Pak. Ya. Daerah-daerah rumah-rumah para pejabat di sana Pak, ya enak dingin. Nabi hijrah ke sana, mengharapkannya sambutannya nggak dapat, tapi sambitan yang dapat Pak. Dilempari batu, kotoran, jeroan unta, diludahi, dicaci maki. Allahu Akbar. Tuh, hijrah Nabi. Sampai Pak, malaikat Jibril, kenal Jibril? Temannya Israel Pak, temannya. Kalau bahasa namanya Gabriel ya. Jibril. Malaikat kan statusnya harusnya nggak punya emosi dong Pak, iya kan? Malaikat itu samina wa ta'na. Imannya tuh kalau kata grafik mah lurus gitu, nggak naik nggak turun malaikat. Emosinya pun demikian, beda kayak kita. Kita imannya naik turun, emosi pun naik turun. Tapi Jibril ketika mendapati Muhammad disiksa seperti itu, diludahi, dilempari kotoran, disambit, dicaci maki, Jibril nggak sabar Pak. Malaikat aja nggak sabar. Izin sama Allah, ya Rabb, ini di Taif ada 2 gunung nih. Ini aku udah gedek banget kalau kata orang Betawi gitu Pak. Kesel banget dah. Izin gimana kalau aku timpakan saja tuh 2 bukit di Taif kepada penduduk Taif yang telah mencelakai kekasihmu ya Rabb. Kata Allah gimana? Oh silahkan. Tapi izin dulu sama Muhammad. Dia mau apa enggak? Gitu kan? Siap. Wah. Nih pertanyaannya, kalau saya limpahkan ke umatnya Muhammad nih, kita semua nih, Bu, Bapak, misal Bapak tuh diludahin orang, dikata-katain, dilemparin kotoran, dilemparin jeroan onta, wah pokoknya dicaci maki segala macam, terus ada yang nawarin, Pak, gimana Pak kalau gue beresin Pak orang itu, mau nggak? Gas gitu ya, ya nggak? Ada orang nyakitin kita, ngatain kita, menghina kita, ngelemparin kotoran segala macam, marah nggak Pak, Bu? Iya manusiawi marah. Terus ada yang nawarin buat ngabisin tuh orang, mau nggak kita? Wah gas. Itu umatnya Muhammad, beda sama Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Jibril jangan. Mereka hanya belum tahu.
Kita berdoa kepada Allah saja, semoga nanti ada anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, sabarnya Nabi Muhammad melebihi sabarnya Jibril. Makanya Pak, Bu, jadi umat Muhammad yang sabar. Jangan dikit-dikit senggol, bacok. Ya, orang kita mah kagak sabaran sekarang. Ya, umat Nabi Muhammad itu sabarnya luar biasa. Jibril aja kalah sabar sama dia. Gara-gara doa Nabi hari ini 100% penduduk Taif itu Muslim dan sebahagian besar di antara mereka adalah penghafal Quran. Tuh, coba Nabi dulu emosi, selesai Taif sekarang. Ya. Taif gagal. Akhirnya dipilihlah hijrah ke Yathrib. Kita kenal dengan sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Ketika ada desas-desus mau hijrah, ya, karena baiat Aqabah dulu ya, siap penduduk Yathrib akan menyambut Nabi dan memberikan kekuasaan penuh kepada Nabi. Nah itu gonjang-ganjing sudah mulai terdengar tuh. Maka para pemuka Quraisy, kafir Quraisy ya, si abu-abu itu semuanya, ada Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Janda gitu ya. Yang terakhir nggak ada tuh. Kumpul di Darun Nadwah. Nih Muhammad katakan ini dengar-dengar mau kabur nih. Ini kita nggak bisa biarin nih. Kita harus beresin. Tapi Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Salah satu bani yang ketur kabilah yang sangat dihormati. Abdul Muthalib itu pemegang kunci Ka'bah, kakeknya Nabi. Abu Thalib pun demikian, pamannya Nabi. Tapi udah meninggal semua. Nabi nggak ada backup nih. Tapi untuk mencegah pertumpahan darah kita dengan Bani Hashim, kita jangan pakai tangan sendiri. Nah, ini orang si abu-abu ini pinter nih, licik. Ya. Yang punya nama abu-abu itu licik. Mohon maaf ya Pak, Abu Janda maksudnya. Ya. Ya. Jadi akhirnya sepakat dikumpulkan seluruh kabilah-kabilah, dicari pemuda yang paling kuat. Kumpul semuanya, terkumpul sekian belas orang. Nah, mereka lah yang ditugasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di hari hijrahnya. Nabi dikasih tahu sama Jibril. Dibisikin, ada intelnya Jibril Pak Nabi Bapak. Beda ya dikirimin. Ya Rasul, ya Muhammad, nanti malam ada orang-orang yang akan membunuh. Hijrah malam ini juga. Ya, maka Nabi Bapak menyuruh sepupu beliau, siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya Nabi. Ali masih muda sekali nih, Masya Allah ya. Ali dapat tugas ngegantiin tidurnya Nabi di kasurnya Nabi. Resikonya apa Pak, Bu? Ya mati. Tapi itulah pemuda. Nih, anak muda Masya Allah. Dikasih Nabi tugas, sami'na wa ata'na, dengar taat. Nggak protes. Walau resikonya mati. Maka Nabi keluar, Nabi membaca ayat di surah Yasin. Ayat 9. Ini ayat, kalau kata guru saya, ini kalau kita benar niatnya nih, kita bisa nggak kelihatan Pak, Masya Allah. Ini Nabi baca itu. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum. Dikasih depannya dinding, belakangnya dinding, mereka diblurkan gitu Pak. Nggak nampak Nabi itu. Ya. Keluar begitu saja, belasan orang gagah itu nggak bisa ngelihat Nabi. Padahal rumah Nabi kecil Pak. Tapi gara-gara baca ayat itu, Masya Allah, Nabi nggak kelihatan. Maka teman saya, Ustadz, boleh nggak kalau pas ada tilang polisi, razia, kita nggak pakai helm, nggak bawa STNK, kita baca tuh. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim faghshaynahum. Prit loh, kok masih ketahuan? Ente bukan Nabi. Enak aja. Jangan pakai itu buat aneh-aneh. Ustadz, boleh nggak mau nyolong diem-diem? Jangan ya. Itu untuk niat-niat yang baik, karena Allah tolong. Dibutakan tuh orang-orang kafir tuh. Maka Nabi hijrah ke rumah Abu Bakar dulu. Ketika Abu Bakar ditawari begitu, sangat antusias. Ini adalah impianku sejak lama mendampingi perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu kalau lewat selatan pasti akan dikejar. Maka Nabi muter lewat utara. Ya. Setelah 3 hari perjalanan, Nabi mampir di Goa Sur. Ya. Bapak Ibu nanti kalau pas haji atau umroh, minta tour leadernya minimal nunjukin dah Gua Sur. Yang kalau naik agak susah. Ya, agak curam, Gua Sur itu kecil sekali. Ya.
Abu Bakar masuk ke dalam, ngeberes-beresin dulu, ngecek dulu aman apa enggak. Nabi masuk di situ, 3 malam di situ Nabi. Hijrah itu Pak melibatkan Asma binti Abu Bakar yang ngantar makanan, Abdullah bin Abu Bakar yang ngasih informasi di bawah, ya. Lalu ada pelayan lagi seorang yang mengacaukan jalan Nabi, penggembala kambing supaya jejaknya nggak kelihatan. Jadi ini proses Pak, proses. Kenapa demikian? Nabi memberitahukan kepada kita bahwa Nabi itu berjuang. Nabi itu nggak langsung tawakal Pak. Kan kalau kita mah ya Nabi kan kekasih Allah, tinggal doa aja gitu, ya Allah mudahkanlah perjuangan dakwahku ini ya Allah. Tapi tidak, Nabi berdoa sebelum itu diikhtiar dulu. Untuk apa? Untuk sunnatullah Pak. Karena ketika Allah akan memberikan pertolongan harus ada ikhtiar sebelumnya. Sama pun di Palestina demikian Pak. Kita kan doa tiap hari ya, kita baca qunut nazilah kayak tadi ya. Kita minta doa kepada Allah, tapi pun harus ada ikhtiar. Kenapa Nabi hijrah? Karena Nabi ikhtiarnya itu Pak. Karena Nabi tinggal doa Pak. Nabi itu punya mukjizat Pak. Bisa menurunkan malaikat membantu di perang Badar. Nabi bisa menggandakan makanan, bisa keluar air dari telunjuk jarinya, bahkan bisa menggerakkan bulan. Tapi Nabi tidak menggunakan semua mukjizatnya. Nabi bekerja dulu Pak, berikhtiar dulu, hijrah dulu. Innallaha la yaghayyiru biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib sebuah kaum Pak kalau kita nggak ngerubahnya sendiri. Ya, jadi Islam itu Pak, ikhtiar, doa, tawakal. Ya, atau dibalik mungkin doa, ikhtiar, tawakal. Kalau gampang kemarin saya di TV di acara di Kompas TV, ya, tambahan satu lagi acara saya Kalam Hati namanya. Saya bilang kunci amal kita sukses itu apa? Duit. Gampang ya. Kalau kita mau sukses kuncinya duit. Duit kuncinya. Yang pertama D, doa. U-nya usaha. I-nya iman, T-nya tawakal. Apa ulangi ya? Duit. Kalau usaha kita mau sukses kuncinya duit. Doa dulu, kita usaha, sertai dengan iman, baru ujungnya tawakal. Gitu. Nabi hijrah ya. Kisah 3 malam di Gua Sur sangat masyhur ya. Nabi duduk di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau duduk berbaring akhirnya sampai ada sebuah riwayat menyatakan Abu Bakar digigit sama hewan berbisa. Ini ikhtilaf, ada yang bilang ular, ada yang bilang kalajengking. Ya pokoknya berbisa lah. Digigit Abu Bakar, sakit sekali rasanya, tapi beliau tidak mau teriak, nggak mau. Takut Nabi bangun, karena Nabi sedang tidur di pangkuannya, di pahanya Abu Bakar. Ya. Menahan supaya mulutnya nggak keluar, tapi air matanya nggak bisa bohong. Saking sakitnya, maka air mata Nabi menetes air mata Abu Bakar menetes ke pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi terbangun. Ada apa Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Ya, kenapa engkau nangis? Apakah engkau tidak ridho, tidak rela menemani perjalanan hijrahku demi Allah? Bukan itu ya Rasulullah. Ya, tadi ada hewan berbisa menggigitku. Aku tidak kuat, sakit sekali rasanya. Aku tidak mau berteriak karena khawatir membangunkan istirahatmu. Coba. Gantian Nabi yang nangis. Ya, ada sebegitunya seorang sahabat yang sampai digigit ular atau kalajengking nggak mau teriak, takut ngebangunin Nabi. Ya, luka Pak. Maka Nabi dengan baca doa, mohon maaf, ludahnya diketangankan, diusap ke lukanya Abu Bakar, sembuh. Itu ludahnya Nabi, jangan dicoba sama Bapak. Ada yang luka, jangan Pak, makin infeksi. Ludah kita bukan ludah Nabi. Ya, Insya Allah ya, itu salah satu di antara banyak kisah hijrah.
Nabi hijrah sampai di Madinah disambut tala'al badru alaina. Seneng, happy Pak semua, sampai berebut buat Nabi singgah. Ya Nabi nginep di rumahku aja, di rumahku aja. Kata Nabi, biarkan untaku berjalan, dia yang akan menentukan di mana nanti aku tinggal dan di mana aku harus membangun masjid. Gitu ya Pak ya. Akhirnya si unta itu berhenti di tempat punya milik 2 anak yatim yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Itu hijrah Pak ya, sedikit flashback tentang hijrah. Nah, habis sekalian, apa sih yang harus kita hijrahkan nih? Kan kita nggak mungkin ente mau pindah dari Bukit Cengkeh, enggak kan? Tetap di sini ya. Ya. Jadi kita bukan pindah tempat nih. Hajara yuhajari hajaran. Ya. Tidak hanya pindah. Hijrah juga berarti kita meninggalkan at-tarku, meninggalkan sesuatu yang buruk untuk sesuatu yang baik. Ya. Kita momen. Yang pertama hijrah tauhid kita nih. Beneri tauhid kita. Ya, in this economy gitu katanya. Ya, di keadaan ekonomi seperti ini, tauhid kita memang harus benar-benar kencang. Kemarin ramai itu ya, status seorang ustadz tuh ramai sekali ya. Allah yang memberi rizki ketika dolarmu 16.000 ya. Dan Allah juga yang memberi rizki ketika dolarmu 18.000. Secara harfiah memang itu benar Pak, nggak ada yang salah. Tapi kalau diartikan kita harus pasrah ya jangan. Ya, makanya kita harus bersuara lah, kritis. Termasuk saya diantaranya berkritis tentang kondisi bangsa dan negara ini. Dan adik-adik kita mahasiswa, alhamdulillah Pak. Saya kira dulu Gen Z itu malas-malas, nyata enggak. Gen Z punya prinsip yang luar biasa. Negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Tapi ini kan bukan masalah itu ya Pak ya. Kita berdoa kepada Allah ya Pak. Semoga semua permasalahan negeri kita selesai. Indonesia menurunkan kepada kita para pemimpin, para pejabat yang amanah. Capek tiap hari dengar berita korupsi, Pak. Allahu Akbar. Ya. Sedih Pak kadang-kadang Pak. Baru disumpah 3 bulan di bawah Al-Quran kan? Iya dong. Ya. 3 bulan ditangkap KPK, kena OTT. Sedih Pak. Indonesia ini kurang apa sih Pak negeri kita Pak? Ini saya kasih tahu ya Pak, mungkin udah tahu juga. Indonesia kan penghasil nomor 1 CPO. Tahu apa CPO? Minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia penghasil nikel nomor 1 terbesar di dunia. Maka diincer tuh sama dunia tuh. Kenapa? Nikel itu bisa bahan baku baterai mobil listrik. Ya. Indonesia itu nomor 2 penghasil sumber daya laut terbesar di dunia. Indonesia nomor 3 penghasil emas di dunia. Masya Allah. Kita punya gunung emas Pak. Ya, gunung emas kita punya. Tapi utang kita 10.000 triliun. Mana harga pada mahal lagi, Allah. Berpajak tinggi. Di antara itu karena pengelolaan negara kita nggak benar dan banyak korupsi di mana-mana. Sedih Pak. Saya kan kadang-kadang suka ngisi Pak di depan para pejabat, para pemimpin. Besoknya ada pejabat yang baru saya nasehatin Pak ditangkap KPK. Ada tuh Pak. Lah gue ceramah kemarin lu denger apa enggak sih? Gitu kan kita. Makanya capek jadi ustadz tuh Pak. Ngomong doang ngangguk, iya. Astagfirullah. Ya. Tapi itu kan wasilah saja ya. Jadi saya ngomong begini, Bapak Ibu mau dengar, mau laksanain silahkan. Enggak juga, bukan urusan saya. Gitu ya. Yang penting Pak ya, tauhid kita rubah ya Pak ya. Apapun kondisi ekonominya, jangan pernah lelah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nggak bersyukur Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, hijrah perbaiki kualitas ibadah kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah ramai di masjid ini. Ini ramai tiap hari kan ya insya Allah ya. Iya, alhamdulillah Pak. Perbaiki nih kualitas ibadah kita. Sholat kita ada nomor 1 perbaikin. Yang laki-laki ibu-ibu yang masih punya anak laki suami yang nggak ke masjid, tolong disuruh ke masjid. Ya, karena yang sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Ibu ya. Ya, terutama subuh nih Bu. Subuh pokoknya laki, anak ibu, suami ibu wajib ke masjid. Saya bilang wajib dah. Ya. Masalah ke masjid itu ada beberapa pendapat ya Pak ya. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad jadinya. Tapi kalau Imam Hambali wajib Pak. Kalau nggak ada uzur wajib.
Ya, perbaiki kualitas sholat kita. Ibu-ibu juga ya, sholatnya walaupun di rumah misalkan Bu, perbaikin khusyuannya. Allahu Akbar. Kenapa begini? Ada tahu nggak Pak? Kenapa takbir begini? Nggak mentang-mentang dia militer, Allahu Akbar, nggak boleh gitu. Atau ibu penggemar drakor, Allahu Akbar, nggak boleh juga. Harus begini nih, ini simbolisasi Pak. Artinya kita sedang menyimpan dunia kita di belakang. Wahai dunia, aku simpan, aku letakkan engkau di belakang. Jangan masuk ke otakku nih, ke pikiranku. Aku mau konsentrasi, mau khusyuk menghadap Tuhanku. Allahu Akbar. Ya, gitu Pak. Fokus itu idealnya. Namun apa yang terjadi Pak? Biasanya nih Pak, sholat Pak. Allahu Akbar. Langsung traveling kita. Ya, ibu-ibu ya lagi jemur baju, jemur ikan asin, jemur kerupuk, juga ada geluduk, waduh, mau hujan ini, baju belum diangkat jemuran, mikirin jemuran lagi salat. Astagfirullah. Bapak juga sama Pak, kita nyari kunci motor seharian nggak ketemu-temu, lagi sholat Allahu Akbar, oh iya inget ya, di laci ya. Astagfirullah. Ada jamaah saya iseng pandai, Ustadz, apakah itu petunjuk Allah Ustadz? Saya bilang, ya kali petunjuk kunci motor. Pernah nggak Pak lagi hilang suatu barang, ingat pas sholat? Lah itu setan Pak, dikira hidayah, bukan. Dia godain kita. Semua orang digoda Pak, karena tahu setan sholat ini ibadah pertama yang dihisab Pak. Awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah, gitu kan? Ibadah pertama yang Allah hisab adalah salat. Maka setan nggak mau salat kita benar, Pak. Gimana pun caranya dia harus menggoda supaya salat kita berantakan. Maka yang paling gampang, setan akan masuk ke pikiran kita, membuat kita berpikir apa yang mendominasi pikiran kita hari itu. Kalau Bapak mikir kunci motor, ya kunci motor akan jadi penyebab Bapak nggak khusyuk. Kalau ibu jemuran, ya jemuran. Ustadz digoda nggak? Sama Pak. Ya Allah, emang dikira Ustadz khusyuk sholatnya? Belum tentu. Tapi setannya Ustadz juga Pak. Levelnya nggak jemuran mau kunci motor, beda. Contohnya, saya mau cerita aib deh, nggak apa-apa dah. Semoga jadi hikmah ya. Ini saya nih pribadi, ini bukan orang lain. Saya nggak mau cerita orang dah. Semoga buat hikmah ya. Ceritanya saya di kota besar di sebuah provinsi di Sumatera, ada masjid jaminya besar. Saya ada kajian jadwal dadakan Pak, di luar schedule saya, ba'da maghrib. Saya kan nggak terima ba'da maghrib, saya ba'da isya biasanya ya. Saya masuk ke situ, audiensnya kebetulan ada profesor, ada dokter, beberapa orang akademisi gitu ya. Materinya susah Pak. Wah, orang-orang pinter kan susah materinya Pak, nggak boleh ketawa tuh ya. Serius pokoknya. Allahu Akbar. Saya mikir nanti saya harus ngomong apa begitu ya. Ya, mikir sampai menjelang maghrib, sampai pas mau sholat saya masih mikir nanti saya bicara apa, ayatnya apa, hadisnya apa. Jangan salah nih, malu-maluin. Ada profesor, ada dokter, ada guru besar, ada dosen di situ. Seberapa bagian tendik mereka juga ada mahasiswa di situ. Saya kan mikir, ya mikir gitu. Saya nggak mau jadi imam tuh. Saya kan selalu biasa menyerahkan imam kepada imam rawatib setempat ya. Tapi tiba-tiba saya didorong Pak, ding. Wah, udah maju nggak bisa mundur gitu kan, kayak pejabat kita kan biasanya gitu kan. Udah maju nggak bisa mundur, waduh, imam. Ya udah, baca kita maghrib kan. Saya baca Rahman lah, saya potong dua tuh, 30 ayatnya saya bagi dua. Aman Pak, Ar-Rahman saya udah mungkin, aman dah. Semua bacaan saya, alhamdulillah aman, nggak ada yang salah ayatnya. Tapi lupa rokaatnya. Kenapa? Karena lagi sholat saya masih mikir nanti saya mau ceramah apa, ayatnya apa, hadisnya apa. Tapi mulut saya ngecap Pak. Saya baca Fatihah, saya baca Rahman, lancar semua. Lah, kalau orang udah mungkin Pak, otaknya kemana, mulutnya beda Pak. Ya, kayak bapak baca Fatihah nih. Ya, Bapak mau mikir apapun tetap Fatihah Bapak nggak akan salah. Karena sudah mungkin, gitu kan? Ya, saya baca Fatihah, saya baca Rahman, aman semua, tapi gue lupa rakaatnya. Ya Allah Rabbana, subhanallah, astagfirullah, ya Allah, malu-maluin dalam hati. Tapok saya Pak, beneran Pak, astagfirullah. Ya, ternyata digoda juga, kayaknya mah cakep tuh Pak.
nanti ayat apa, hadis apa, gitu kan? Mikir tuh, cakep, kayaknya mah cakep. Padahal setan. Setannya ustadz lagi. Maka yang dipikirin ayat sama hadis, bukan jemuran sama kunci motor. Gitu ya. Jadi dengan segala macam cara setan ngegoda supaya sholat kita berantakan. Maka perbaiki kualitas sholat, Pak. Bu ya, ibu-ibu kalau di rumah sholatnya mau kena dicuci ya, supaya nggak bau. Mau kena dicuci, sejadahnya nyaman, ruangannya nyaman, ibu sholat supaya nggak buru-buru. Ibu kalau di rumah sholatnya dibaca apa bu surahnya bu? Woi, belakang. Ibu yang paling banyak dibaca surah apa kalau sholat sendirian? Trikul ya? Kulhu, Falak, Binas gitu ya? Ya sama. Itulah bu ya. Kalau sendirian memang kita baca trikul. Ustadz, enggak trikul. Ina atau enak. Ya podo wae. Sama idanya wala asim ila gitu ya. Ya, yang penting jangan buru-buru ya bu ya. Jangan buru-buru, dinikmati setiap gerakannya. Supaya apa? Kan kalau benar sholatnya, innas sholata tanha anil fahsyai. Nggak akan ada fahsya, nggak akan ada mungkar di negeri ini, Pak. Fahsya sama mungkar itu sama-sama maksiat loh. Fahsya itu maksiat yang sifatnya personal. Semua dosa yang sifatnya personal namanya fahsya. Anak muda suka ngintip, ya itulah fahsya. Suka scrolling yang aneh, itu fahsya. Mama ngegibah, fahsya tuh. Mungkar itu kemaksiatan yang sifatnya lebih global. Pemimpin kita buat kebijakan yang zalim, mungkar. Ya, korupsi, mungkar. Karena kebijakan apa gara-gara dia rakyat kita kan berantakan gara-gara korupsi ini, ya kan? Mungkar namanya itu. Jadi kalau orang benar salatnya, dia nggak ada fahsya, dia nggak ada mungkar. Tapi kenapa di negeri kita yang katanya orang Islamnya 87%, ada nggak korupsi? Ada nggak kemaksiatan? Ada nggak LGBT? Banyak nih serem Pak. Yang terakhir saya sebut ini serem LGBT ini. Sudah makin merajalela. Boti itu boti. Ayo sudah makin merajalela itu. Karena seperti delegalisasi Pak sekarang Pak. Mengerikan. Ya. Kemarin saya lihat video di medsos ya. Ada boti Pak dua. Laki-laki sedang gender reveal. Itu gender reveal. Nebak-nebak jenis kelamin calon anak. Ya kan kalau saya ketawa, Anda ketawa sama kesel banget saya. Kalau orang-orang kota suka ada namanya gender reveal gitu Pak ya. Jadi sebelum nikah, sebelum lahir gitu ya, ditebak. Nggak USG dulu mereka nebak anak laki bapak perempuan gitu ya, namanya gender reveal gitu ya. Jadi gender reveal Pak. Kira-kira anak kita nanti apa? Itu cowok Pak. Enak banget saya lihat ya, dan itu viral videonya, astagfirullah ya Allah. Pak, ngeri Pak Bu ya. LGBT itu sekarang sudah merambah kemana-mana. Sampai, naudzubillah, ke pondok pesantren. Ini saya beberapa kali Pak dapat aduan ya teman-teman kalian para kiai pengelola pondok Pak. Terakhir di Banten Pak, saya nggak perlu sebut apa pesantrennya. Ada seorang ustadz hafal hampir 30 juz, 27 juz hafal. Tapi naudzubillah, astagfirullah, melecehkan santri laki-lakinya. Hafal Quran Pak, hafal Quran, hampir selesai, tapi tetap dia nggak bisa mengelola syahwatnya, menyukai sama jenis. Bahaya Pak, LGBT ini bahaya. Maka sekarang Bapak Ibu, kalau dulu kita khawatir punya anak perempuan ya, hari ini kita khawatir juga punya anak laki-laki. Maka Bapak Ibu tanya, Mas, kamu suka sama perempuan kan? Mas tanya dulu. Sama anak kita tanya. Ya, Mas, kamu normal kan? Mas tanya, Bu. Kemarin kan saya pengasuh Majelis Keluarga Sakinah, Bu. Ya, para pasutri gitu. Ada jamaah kami cerita, Ustadz, suami saya selingkuh. Sama perempuan yang mana Bu? Mending perempuan Ustadz, sama laki-laki. Astagfirullah. Ya serius Pak, ini beneran Pak, bukan lucuan saya. Ada, naudzubillah, rumah tangga sudah menikah, sudah punya anak.
tapi sang suami selingkuhnya sama laki-laki lagi. Kok bisa? Ya, ternyata ada orang yang begitu, Pak. Dia bisa dua-duanya, tapi kecenderungan utamanya lebih kepada sesama. Dia menikah itu mungkin untuk menutupi saja, supaya aman, keluarganya nggak malu dan sebagainya. Tapi kecenderungannya tetap menyukai sesama. Itu kalau kata teman saya Ustaz Faizar, Pak, itu jin yang paling kuat tuh jin LGBT, Pak. Itu penyakit, Pak. Bisa diruqyah, tapi prosesnya panjang menyembuhkan penyakit itu. Bu ya, maka hati-hati sekarang kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, jangan mentoleransi penyimpangan fitrah anak-anak kita. Dari kecil kalau ibu punya anak cowok, jangan main dokter-dokteran, masak-masakan, ibu-ibuan, jangan. Anak laki-laki suruh main bola, manjat pohon. Iya dong, gitu ya. Supaya jadi laki-laki. Nah, anak ibu yang perempuan jangan manjat pohon. Neng, tolong mangga ambil. Dia kan manjat, Bu. Ya jangan, itu tugas anak yang cowok ya. Ustadz masih kecil, ini Ustadz lucu-lucuan. Nggak ada lucu-lucuan dalam ini. Termasuk diantaranya kita mentoleransi tayangan-tayangan TV yang banyak penampilnya itu terindikasi boti gitu ya. Melambai-lambai di TV gitu kan. Oh, itu kan buat entertain. Enggak, Bu. Ternyata bukan entertain. Saya tahu karena saya jamah banyak artis, Bu. Cerita. Naudzubillah. Naudzubillah nih, Bu ya. Di kalangan entertainment, Bu. Itu tidak hanya terjadi pergaulan bebas. Saking bebasnya mereka mau mencicipi hal baru, yaitu menyukai sesama. Ngeri, Pak. Dan di seluruh dunia pun mau dilegalisasi nih. Karena semua sosial media kita mendukung, mensupport itu. Ya, mensupport bendera pelangi itu. Maka kalau saya posting LGBT kenceng, habis akun saya, Pak. Ini akun saya medsos udah berkali-kali habis, Pak. Ya masalah Palestina, masalah LGBT. Dulu masalah Habib Rizik, habis terus nih saya. Ya, udah follower 1,3 juta, hilang akun saya. Astagfirullah ya. Jadi memang resiko perjuangan gitu, Pak ya. Jadi itu hijrah kita ya. Yang terakhir nih sebelum Ustaz Yusuf naik nanti, yang harus kita rubah akhlak, Pak. Hari ini sedih kadang-kadang, Pak. Saya mendapati banyak teman-teman kami ngaji sih ngaji, Pak. Ke masjid dia sholat ya, tapi lisannya nggak bersahabat dengan yang lain. Ada orang keluar masjid mukanya cemberut, dia buat apa? Dia ke masjid, Pak, tapi ada tetangganya minta tolong, dia cuek. Dia ke masjid, tetangganya kelaparan, dia nggak peduli. Nggak begitu, Bapak sekalian, demi Allah. Masjid, Bapak Ibu ibadah di sini, tapi ada orang di luar kelaparan. Ini jangan-jangan yang ibadah semuanya nggak Allah terima nih. Ya. Islam itu tidak hanya agama personal, Pak. Kita ini agama sosial. Maka Bapak Ibu tidak cukup soleh sendirian, merasa cukup dengan sholat 5 waktu, ikut kajian segala macam, tidak cukup. Perhatikan lingkungan kita. Maka saya senang, Pak, saya keliling Indonesia, sekarang sudah banyak masjid yang peduli sama lingkungannya. Ya, ada ATM beras, ada penyaluran sembako setiap saat rutin, dan segala macam. Ya, tentu yang paling ideal Jogokarian, ya. Ya. Sekarang sudah saatnya masjid kita berdaya untuk umat. Bapak Ibu, rubah akhlaknya. Orang ke masjid bukan berarti dia lebih baik. Ya, ada 4 penyebab sombong, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir dari saya, ada 4 penyebab orang jadi sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, nambah harta sombong. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Tapi masih masuk akal kan? Orang kaya sombong ya, oke dah. Orang kaya sombong ya masuk akal ya. Orang miskin sombong keterlaluan tuh. Yang kedua, ziyadatul mansib, nambah jabatan, nambah popularitas. Ya makin terkenal sombong, ya masuk akal juga dah. Pejabat sombong ya walaupun nggak boleh, tapi masih ada hal membuat dia sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, nambah ilmu sombong, Pak. Nah ini pulang pengajian ngelihat orang yang nggak ngaji, kagak ngaji. Hari begini mah ngaji, Neng. Ngaji mau ke neraka lo begitu, aduh jangan, Pak. Ya. Hari begini mah nggak main dah ke mall, kita ke masjid ikut kajian, tapi sombong dia.
Gara-gara pengajian dia sombong, melecehkan yang nggak ngaji. Jangan. Justru orang makin ngaji, makin banyak ilmu, makin nunduk dia. Gitu kan? Makin tawadhu. Yang terakhir ya, udah lewat waktu saya ini. Ziyadatut ta'ah. Wah, ini ngeri, Pak. Orang sombong karena bertambahnya ketaatan. Waduh. Nambah taat, nambah rajin sholat ke masjidnya, nambah banyak sedekahnya, umrohnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, sedekahnya banyak, tapi nambah sombongnya. Yang kayak begini menyebabkan dia masuk neraka. Jadi orang taat tapi sombong, nggak laku, Pak. Orang taat sombong itu temannya iblis, Pak. Iblis dulu taat puluhan ribu tahun. Iblis dulu itu semacam walinya para malaikat, Pak. Makhluk Allah yang sangat taat. Kapan dia mulai brengsek? Ketika Allah menciptakan makhluk baru bernama Adam alaihissalam. Terus kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Gitu kan? Disuruh malaikat sama iblis semua bersujud, ya, enggak mau iblis tuh. Aba wastakbar. Dia enggan, dia sombong, Pak. Ana khairum minhu. Nah, ini. Aku lebih baik dibanding dia. Ya, kalau ada anak kelompok ana khairum minhu bahaya nih, Pak. Aku lebih baik, lebih alim, lebih taat dibanding dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, si Adam tuh dari tanah. Hebatan aku dong. Nah, dia bilang api lebih hebat dibanding tanah. Loh, belum tahu dia, Bu. Di Cimanggis, Bu, Ibu, Bu. Ada yang pernah masak pakai korek api nggak? Harga gretan berapa, Bu? Harga api berapa api? 1.000. Korek-korek 2.000. 2.000 dari zaman dulu ya, Pak ya? Gitu-gitu aja ya. Coba harga tanah di Cimanggis gimana, Pak? Tiap tahun naik apa turun? Nah, itu hebatan tanah kan mati. Bercandanya gitu ya. Iblis sombong karena merasa dia lebih hebat, maka ketaatannya yang ribuan tahun itu hangus, Pak. Bahkan divonis sama Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Tapi sebelum masuk neraka, iblis berdialog sama Allah, Pak. Direkam di surah Al-A'raf ayat 16-17. Qala fa bima aghwaytani la'aqudan lahum siratal mustaqim, kata iblis. Ya, iblis berkata, dikarenakan Allah telah memvonis kami tersesat, maka kami akan menyesatkan manusia supaya tidak berada di jalan yang lurus. Artinya iblis berikrar untuk menjerumuskan kita. Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, arah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Iblis menggoda kita dari 4 penjuru mata angin, Pak. Depan, belakang, kanan, kiri. Apa maksudnya? Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, menggoda di depan, kita akan diberikan keraguan terhadap hari akhir. Dari belakang, kita akan dibuat mencintai dunia secinta-cintanya. Ya, maka nanti ketika ada peluang untuk menggalang dana, membantu, jangan dibantu. Ngapain sih dibantu Palestina? Yang dekat aja masih banyak yang miskin. Ngapain kita jauh-jauh? Nah, itu tuh iblis dari belakang godain tuh. Sayang duit lu, sayang, mendingan buat ke Bargo City. Ya, buat jalan-jalan daripada ke Palestina, gitu kan? Itu tuh iblis di belakang. Dibuat kita mencintai dunia berlebihan. Hubbud dunya wa karahiyatil maut, gitu kan? Digoda sebelah kanan kita apa tuh? Ya, digoda supaya kita malas melaksanakan syariat. Malas sholat, malas ibadah, sebelah kanan tuh iblis. Yang sebelah kiri dibuat kita mencintai kemaksiatan. Ini sebenarnya pembahasannya panjang nih, entah kapan-kapan kita bahas ya. Jadi 4 godaan iblis dari 4 penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Apa tujuannya? Untuk membuat kita menemani mereka di neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Demikian kajian saya pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu ya, nih ya. Saya mau ngetes nih, kira-kira jamaah di sini tergoda sama iblis apa enggak nih? Nah, ya. Insya Allah setelah ini teman kami dari Kubro, Mas Yusuf akan menyampaikan program ke Palestina. Tafadhol, Ustaz, silakan. Alhamdulillah, bagi sekalian jamaah Masjid Al-Mukarramin, kita sudah mendengarkan beberapa tips, beberapa ilmu yang insya Allah akan kita praktekkan di tahun baru ini. Dan seperti tadi disampaikan, beliau ini dari masjid-masjid, dari kota ke kota, dari beberapa channel TV, salah satunya tadi di TV One, di Kompas TV, dan di TV. Nah, hari ini hadir berjumpa dengan kita secara langsung. Tadi malam saya melihat tayangan di TV. Ini berkaitan dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata lagi ramai pada dunia. Di Piala Dunia itu ternyata tidak hanya nonton bola, bendera Palestina juga berkibar banyak di stadion-stadion. Beberapa supporter melakukan chants atau nyanyian mendukung Palestina. Saudara kita di Belanda ngumpulin sepatu-sepatu anak kecil untuk mengingatkan ternyata banyak anak kecil di Gaza yang menjadi korban. Itu mereka jauh di sana, bagaimana kita di Indonesia, dan alhamdulillah di hijrah tahun ini kita insya Allah ditakdirkan untuk hadir di masjid ini, salah satunya untuk dapat ilmu plus untuk kesulitan saudara kita di Palestina jangan sampai kalah dengan saudara kita orang Eropa, orang Afrika, Indonesia juga insya Allah akan terus peduli. Seperti apa kondisi saudara kita di Palestina? Ayah Bunda sekalian, khususnya para jemaah mungkin yang di sebelah sana mungkin bisa merapat sedikit. Kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan dokumentasi, bisa kita tonton terlebih dahulu seperti apa sih kondisi saudara kita di Gaza khususnya. Mobil khusus ini sudah hampir 3 tahun terjadi genosida, dan apakah kita akan tinggal diam atau kita akan terus bertindak beraksi hingga Palestina merdeka seperti kita di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan tayangan dokumentasi berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bapak-Ibu sekalian, ayah bunda, rekan-rekan, alhamdulillah hari ini di momentum hijrah kita bisa berkumpul di tempat yang enak. Kita bisa sholat subuh berjamaah, kita dapat kajian dari ustaz kita. Namun di hari yang sama, tempatnya berbeda di bumi Syam, di Palestina, khusus di Gaza, saudara kita juga berkumpul seperti kita, tapi berkumpulnya di beda-beda pengungsian. Rumahnya hancur, air dan listrik minim, dan itu adalah saudara kita. Dan di hari ini kita sepakat di momentum hijrah di tahun baru ini kita akan terus menjadi orang-orang pilihan, orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk terus peduli dengan sesama, termasuk peduli bersama kita di Palestina. Sebab itu di sesi berikutnya mohon izin panitia ada tim dari Aliansi Muslim Indonesia akan menyapa ayah bunda beserta para jamaah untuk memberikan donasi terbaik, infak terbaik yang kita miliki, yang kita akan sisihkan sebagiannya untuk saudara kita di Palestina maupun khusus di Jalur Gaza. Kami persilakan untuk tim dari Aliansi Muslim Indonesia yang menggunakan kantong warna kuning. Karena ayah bunda sekalian yang membawa uang tunai boleh disiapkan. Kalaupun tidak ada uang tunainya di depan, di sini ada QRIS, ya bisa di foto terlebih dahulu, di scan, Bismillah diniatkan. Berapapun nilainya, insya Allah ini akan menjadi amal pemberat di hari kelak nanti. Dan insya Allah ini kita akan usir dari UHF, Stadion Introduksi bilang ada jin yang menggoda kita akan kalahkan jin tersebut. Kita akan terus bergerak dan bersuara. Insya Allah hingga Palestina benar-benar merdeka seperti kita di Indonesia. Alhamdulillah, tadi sebelum acara mulai ada beberapa jamaah yang sudah menghampiri panitia itu langsung scan QRIS-nya, sudah langsung beraksi, sudah langsung action. Dan insya Allah nanti kita juga akan fasilitasi bersama Ustaz kita. Beliau sering dari kota-kota dan sedikit hari ini menyapa kita, dan kami undang ayah bunda sekalian, rekan-rekan para remaja, para pemuda nanti hadir ke depan bersama Ustaz kita. Kita akan beri kenang-kenangan mobil khusus untuk Anda yang ingin berkomitmen, Ustaz ya. Kalau tadi ada beberapa yang langsung uang tunai, tapi ingin terus tidak hanya hari ini, tapi berniat untuk beberapa minggu depan, beberapa bulan depan ini terus membantu saudara kita di Palestina. Jadi kita beri sesi berikutnya, ini sesi komitmen dengan uang tertentu ditransfernya di kemudian hari. Ya, nanti ada beberapa souvenir, ada beberapa kenang-kenangan seperti ada masjid kita bersama. Ada yang tahu ini masjid apa? Ini Masjid Al-Aqsa. Ini bukan masjid orang Palestina, ini masjid kita bersama. Sebagai kenang-kenangan, ini kita akan berikan kepada Anda yang berkomitmen yang nanti ditransfernya kemudian hari. Nanti akan langsung diserahkan oleh Ustaz kita sebagai kenang-kenangan, sebagai penyemangat bahwa kita akan terus berjuang hingga saudara kita merasakan mereka seperti kita di Indonesia. Baik, untuk di sesi awal Ustaz Yumi nanti akan menyambut ya Ustaz ya. Yep. Ya. Ini bukan untuk sombong-sombongan kekayaan. Silakan nanti maju ke depan, saya akan undang dengan angka-angka itu nanti di akhir acara bersama Ustaz Yumi, bersama dengan pengurus RW ataupun juga pengurus DKM, kita akan umumkan berapakah total donasi terkumpul, baik itu terkumpul, baik itu uang tunai maupun juga yang dalam bentuk komitmen ditransfer di kemudian hari. Saya undang untuk di sisi awal, ini bukan untuk sombong teriak, uangnya bisa ditransfer kemudian hari. Adakah yang bersedia seperti di masjid-masjid lain bersama Ustaz Yumi dalam safari dakwahnya? Senilai untuk di awal kami memulai angka 20 juta rupiah. 20 juta rupiah mungkin cukup besar bagi sebagian kita, tapi 20 juta rupiah insya Allah akan sangat bermanfaat untuk saudara kita. Walaupun sebenarnya bisa jadi ini bukan mereka yang mendapat manfaatnya, kita yang memberi ini insya Allah yang mendapat manfaatnya. 20 juta rupiah untuk kemanusiaan, boleh atas nama pribadi, atas nama mungkin yang punya usaha, punya bisnis, atas nama organisasi, atas nama komunitas. Kami undang ke atas panggung ke mimbar ini bersama Ustaz kita, dicatat, ditransfernya nanti di kemudian hari. Kami ajak angkat tangan siapakah yang memulai, baik itu ayah, bunda, para remaja, semua bisa terlibat, ditransfernya di kemudian hari. 20 juta rupiah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah ini Ustaz Hilmi akan mengajak kita ada beberapa poin penutup untuk tahun baru ini. Sekaligus juga doa bersama agar semakin berkah. Dan kami sebelumnya kami akan menonton dulu. Adakah yang bersedia? 20 juta rupiah. Ayah anda kita di belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan boleh diberikan kafiahnya. Insyaallah.
Jazakumullah khair Pak, berkah sehat. Insyaallah berkah. Afwan Pak, afwan. Ini ya. Izin Bapak, izin. Berkah dokumentasinya, ya. Untuk kameranya ini Pak, maaf Pak. Oh ya. Semua bisa terlibat, semua bisa berkontribusi. Barakallah. Pribadi atas nama keluarga, atas nama usahanya boleh kami share. Oke. Barakallah, berkah selalu, berkah bisnis, berkah bisnisnya, berkah keluarganya, berkah semua berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nah, Pak mau izin mungkin satu dua kalimat kenapa Pak Hana terlibat angkat tangan boleh bercerita kepada kita semua saja kenapa Pak Hana ini langsung berkontribusi langsung berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kita bisa menikmati sholat subuh berjamaah, sedangkan kita yang sudah tidak bisa miskin tinggal bisa yang sudah kita nikmati hari ini. Belum tentu kita bisa menikmati apa yang Allah rahmati dengan bangsa kita Indonesia ini ya. Rahmati alam. Sedangkan di Palestina tidak ada satu muslim Allah Taala. Israel yang begitu ya Hamad, Rasulullah yang tidak bisa kita bisa. Itu bisa. Mungkin yang saya tahu. Kurang ini bisa. Saya belum bisa. So. Terima kasih. Apa ya? Siap. Boleh dicatat dulu nanti panitia 20 juta pertama sudah ada yang berkontribusi bersedia. Bolehkah mungkin ada yang lain 20 juta rupiah yang kedua? Insya Allah mungkin ada yang di ruangan ini di masjid kita ini kami undang. Bismillah diniatkan. Boleh atas nama pribadi, boleh sama keluarga besar Ustaz ya. Karena doanya insya Allah akan bisa jadi manfaatnya itu rezeki kita akan bertambah. Hari ini kita sehat jangan dekat, kita sering membantu, coba kita bantu lagi saudara kita di Palestina, insya Allah akan dimudahkan. Anak-anaknya menjadi mudah menghafal Quran, keluarganya semakin harmonis bisa jadi karena kita membantu saudara kita di Palestina. 20 juta rupiah yang kedua. Mohon izin waktu kita terbatas, saya hitung mundur. Bismillah niatkan. 5, 20 juta rupiah. 4, 20 juta rupiah nanti akan berubah menjadi makanan, obat-obatan, pakaian. 3, 20 juta rupiah insya Allah akan jadi berat amal kita di hari kiamat nanti. 2, 20 juta rupiah adakah kembali bersedia? 1, 20 juta rupiah. Baik, kalau belum ada 20 juta rupiah, bismillah diniatkan di angka berikutnya. Mungkin ada beberapa yang akan berkontribusi. Kami undang baik itu bapak, ibu, ayah muda ataupun para pemudanya. Kalau kita potong bagi 10 juta rupiah. Kira-kira siapa yang akan memulai kembali 10 juta rupiah? Beberapa orang kami undang bersama Ustaz kita. Nanti mungkin ada hajat tertentu, mungkin ada Ustaz mungkin bisa diluangkan juga. 10 juta rupiah yang pertama. Bismillah diniatkan. Silakan ayah bunda, boleh atas nama pribadi. Ada juga di luar sana yang saya atas nama usaha saya boleh nggak? Boleh. Karena bisa jadi dia sebagai CSR-nya, sebagai sosialnya, sebagai zakatnya bisa jadi nanti salurkan juga 10 juta rupiah. Adakah yang bersedia? Kita tunggu beberapa Atau untuk orang tuanya silahkan. Oh iya Ustaz, karena ada beberapa di luar sana. Ini ada yang sudah maju nyatet, balik lagi kali nyatet. Ini atas nama orang tua saya sudah meninggal. Dia ingin orang tua ini juga dapat pahala dengan membantu saudaranya berjuang di Palestina untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Silakan diniatkan 10 juta rupiah yang pertama. Bismillah diniatkan. Ayah bunda sekalian, ada beberapa orang di luar sana seperti Pak Hanan tadi yang angkat tangan berkontribusi sekian juta rupiah. Apakah mereka mengeluarkan uang puluhan juta, belasan juta rupiah karena mereka punya uang? Bisa jadi emang karena punya uang, tapi bisa jadi itu karena mereka terpilih namanya oleh Allah. Di orang sana yang punya uang lebih banyak kira-kira ada, tapi namanya nggak dipilih. Semoga kita hadir di sini sudah ditakdirkan, kita juga ditakdirkan untuk dipilih oleh Allah untuk membantu saudara kita di Palestina. Bismillah diniatkan ada nama kita, ada nama keluarga kita terpilih dalam perjuangan menjaga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. 10 juta rupiah. Kita tunggu yang pertama. 10 juta rupiah dari kita untuk saudara kita.
Karena waktu kita terbatas, saya untuk mundur saja 10 juta rupiah untuk kemanusiaan, 5. 4, 10 juta rupiah boleh atas nama pribadi, atas nama kelompok, atas nama organisasi, mungkin majelis taklim, atas nama organisasi atau komunitas, atas nama sekolahnya, silakan. 3, 10 juta rupiah kita untuk mundur. 2, 10 juta rupiah, apakah yang bersedia? Uangnya nggak harus hari ini, uangnya nggak harus hari ini. Jadi ditransfernya bisa besok, lusa, minggu depan, atau nunggu gajian bulan depan, atau mungkin adanya kasih 2 kali cicil, boleh nggak? Boleh. Yang penting niatnya hanya ini, hari ini niatnya sih dulu Ustaz ya. Niatnya dicatat, nanti ditransfer kemudian hari. Ya bisa sekali, 2 kali, yang penting komitmennya di hari ini. Saya hitung mundur 10 juta rupiah, 2, adakah kembali? 1, 10 juta rupiah, belum ada. Kita turunin dikit, kalau 10 juta rupiah mungkin masih agak terlalu berat. Kalau 7,5 juta rupiah, kira-kira adakah yang bersedia? 7.500.000 rupiah, mungkin sebagian gajinya 1 bulan gaji, setengah bulan gaji diniatkan, insya Allah ada nama-nama kita, nama yang terpilih. 7,5 juta rupiah. Kita hitung mundur cepat saja, karena setelah ini tim panitia di balik layar sedang menghitung cepat nanti totalnya berapa dari jamaah Masjid Al-Karabin, keluarga besar dari Kelurahan Tugu, Kecamatan Ciamis, Kota Depok. 5, 7,5 juta rupiah. 4, 7.500.000 rupiah. 3, untuk obat-obatan, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk pokok makanan. 2, 7,5 juta rupiah. 1, 7.500.000 rupiah. Oke, belum ada 7,5 rupiah. Mungkin yang 5 juta rupiah saya turunin, mungkin ada beberapa. Bismillah, diniatkan ya Allah, ada nama kami, nama saya, nama keluarga kita yang berjuang dalam perjuangan ini. 5 juta rupiah. Silakan angkat tangan. 5 juta rupiah yang pertama. Dari bapaknya boleh, dari ibunya, nanti ada timnya, akhwatnya juga akan menyapa. 5 juta rupiah. Kita tunggu beberapa detik saja. 5 juta rupiah. Setelah ini kita akan doa bersama, sekaligus ada beberapa tips penutup untuk tahun baru ini. Nanti juga bisa dilanjutkan dengan sholat suruh, dengan sholat duhanya. Kita pastikan ada nama-nama kita terlebih dahulu untuk sholat kita dipastikan. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ditransfernya harus hari ini, bisa lusa, minggu depan, besok, atau bulan depan. Hari ini hanya komitmennya saja, dicatatnya di hari ini, ditransfernya di kemudian hari. 5 juta rupiah. Itu mundur cepat saja, bismillah. Yang hadir ayahanda, masya Allah, boleh panitia dijemput 5 juta rupiah. Oke, beliau mau ini saja, boleh. Kita ini insya Allah nanti kita dokumentasi, ini bukan sombong-sombongan, boleh kasih jalan ya, insya Allah. Ayahanda kita 5 juta rupiah berkomitmen, insya Allah semua bisa terlibat, semua bisa berkontribusi. 5 juta rupiah yang pertama, ayahanda masya Allah, tabarakallah, nanti daftarin kemudian kali. 5 juta rupiah yang kedua, kita tunggu. Bismillah, kita niatkan, nanti dicatat. Saya hitung mundur cepat karena waktu terbatas. 5 juta rupiah. Kali ini kita masih ada beberapa poin dari Ustaz kita, sambil doa bersama, nanti dilanjutkan juga dengan sholat suruh atau sholat duha, pembuka ibadah kita di awal tahun ini. 5 juta rupiah. 4, 5 juta rupiah. 3, 5 juta rupiah. 2, 5 juta rupiah. 1, 5 juta rupiah. Oke, belum ada 5 juta rupiah lagi. Kita bagi dua lagi, kalau 2,5 juta rupiah kira-kira berapa orang nih insya Allah berkomitmen? 2.500.000 rupiah kita sisihkan sebagiannya untuk saudara kita di Palestina, dari rezeki kita dari berdagang, berbisnis, bekerja. Kami undang 2.500.000 rupiah. Silakan ibu-ibu, 1 gram emas nggak sampai nih, nggak nyampe 1 gram emas ya. Jadi dan saya sampaikan Bapak Ibu, harta yang Bapak Ibu keluarkan hari ini tuh bukan menghabiskan harta, hanya dititip saja. Dititip saja, nanti di akhirat Bapak Ibu minta ambil balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah akan dibalas minimal 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Silakan 1 gram emas Ibu, ringan sekali untuk saudara kita di Palestina, dan ini insya Allah akan menjadi hujah kita di hadapan Allah nanti bahwa kita pernah membantu saudara-saudara kita di sana. Tafadhol, silakan. Masya Allah, berkali-kali lipat nanti. Silakan. Nanti di akhirat bahkan atau berapa? Masya Allah, ini udah kita 2,5 juta yang pertama. Masya Allah, ini boleh maju sedikit kita bertemu dengan Ustaz kita. Masya Allah, 2,5 juta yang pertama. 2.500.000 rupiah yang kedua berikutnya. Kami undang 2,5 juta rupiah yang kedua.
Jadi kalaupun nanti ada foto-foto, ini bukan untuk sekedar kenang-kenangan, tapi beberapa foto-foto ini kita juga akan kirim ke saudara kita di Palestina. Mereka melihat saudara yang jauh di Indonesia, tahu ada saudara kita di Indonesia, di Depok, di Cimanggis Tugu, membantu mereka di Gaza, Palestina. Insya Allah yang menjadi penyemangat untuk mereka. 2,5 juta rupiah yang kedua. Bismillah, ayah anda di samping Bapak, udah, ya. Insya Allah tadi sudah ada yang ayat Quran itu berkali-kali lipat di akhir nanti akan dibahas, bahkan sebagian ada yang balasnya di dunia Ustaz ya, ada yang makin sehat, makin rezekinya lancar. Bahkan ada acara seperti kita hari ini, ada seorang nenek-nenek angkat anak yang ternyata pas ditanya ini sebenarnya tabungan dia untuk umroh. Dia skip dulu untuk umrohnya, dia kirim dulu terlebih dahulu lewat kami ke panitia untuk saudara di Palestina. Beberapa hari kemudian ada lembaga umroh yang menghubungi panitia, akhirnya nenek tersebut diumrohkan secara gratis. Jadi Allah pasti entah dibalaskan di akhirat atau bisa jadi nanti di dunia dalam bentuk apapun nanti kita nggak tahu. Bismillah, diniatkan 2,5 juta rupiah orang yang kedua. Yang pertama sudah ada 2.500.000 rupiah. Saya hitung mundur karena waktu kita terbatas. 5, 2,5 juta rupiah. 4, 3, 2.500.000 rupiah. 2, 2,5 juta rupiah. Sebagai harta kita. Udah langsung menyatat di belakang, silakan nanti dicatat. 1, 2,5 juta rupiah. Belum ada 2,5 juta rupiah. Oke, detik-detik terakhir kami undang yang berikutnya. Ya, kita potong sedikit. Kalau 1,5 juta rupiah, insya Allah mungkin ada beberapa orang yang akan bersedia berkomitmen. Itu mungkin sebagian dari yang kita keluarkan di dunia, kita kirim dulu untuk saudara kita di Palestina. 1,5 juta rupiah. Silakan angkat tangannya. 1.500.000 rupiah. Anak-anak muda semua bisa terlibat, sebagian dari uang tabungannya semua bisa kita kirimkan sebagian untuk saudara kita di Palestina. Karena yang banyak jadi korban di sana itu adalah anak-anak dan juga para wanita ibu-ibunya. Ini biasanya ibu-ibunya di belakang sudah mulai ada yang mencatat, Ustaz. Ya, mungkin agak malu-malu ke depan, gak apa-apa, yang penting dicatat dulu. 1,5 juta rupiah. Saya hitung mundur 1.500.000 rupiah. Kalau ada beberapa nanti kita foto bersama yang bisa kita yang Solo ini. Foto ini sangat baik terkirim nanti juga ke saudara kita di Palestina. 5, 1,5 juta rupiah. 4, 1.500.000 rupiah. Oh, adik kita luar biasa bersama Anda. Adik kita Ustaz, Masya Allah. Masya Allah bersama Ustaz, salam dulu. Insya Allah akan ada doa-doa khusus, Masya Allah. Karena banyak Siapa namanya di Palestina yang anak-anak. Saat Ibrahim Hani, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5. Saat Ibrahim Hani, Masya Allah, berkah ini ya. Semoga jadi penghafal Al-Quran, jadi mujahid fisabilillah. Mana kamera? Oke, ini foto ini insya Allah menjadi penyemangat anak-anak di Palestina, anak Indonesia yang peduli pada mereka. Anak-anak lagi, Masya Allah, dicatat 1,5 juta, 1,5 juta berikutnya. Yuk. Bisa semua. Oh, adik kita juga, Ustaz. Masya Allah. Anak-anak muda luar biasa ini, semua peduli, adik luar biasa. Silakan bersama Ustaz kita. Biasanya kita sering ngeliat beliau Kamu di siapa TV. namanya? Ihsan. Kelas berapa? Kelas 5 juga. Temenan sama Ihsan? Enggak. Temenan di surga, Insya Allah. Ya, Masya Allah. Amin. 1,5 juta rupiah orang yang kedua. Orang yang ketiga, siapakah? Setelah adik-adik kita yang luar biasa nih, 2 orang anak muda yang berikutnya, orang yang ketiga 1,5 juta rupiah. Kita hitung mundur. 5, 1,5 juta rupiah. 4, 1,5 juta rupiah. 3, 1,5 juta rupiah. 2, 1,5 juta rupiah. 1. Oke, sebagai detik terakhir. Oke, terakhir ini kami undang berapapun angkanya dari 500.000 sampai 1 juta rupiah, silakan maju ke depan, kita bareng-bareng bersama besar kita. Mau 500.000, 600.000, 7,5, 1 juta. Yuk ke depan. Bismillah, dinaikkan. Orang pertama mana yang mulai? 1 juta rupiah boleh, 500.000 rupiah, semua bisa terlibat. Masya Allah ya Anda. Yuk kita bareng-bareng, kita foto bersama di sini. Yang pertama, yang kedua 500.000 rupiah, 1 juta rupiah, 750.000, 600.000, silakan ke depan. Kita bareng-bareng, kita foto bersama. Hanya 1 orang. Yang berikutnya siapa? Kita tahan dulu sini ayah Anda. 500.000 rupiah, 1 juta rupiah, 700.000 rupiah. Saya hitung mundur.
Bismillah diniatkan di sesi terakhir, nanti ada doa bersama, nah, sekaligus juga nanti kita akan umumkan berapakah total donasi terkumpul untuk saudara kita di Palestina. 500 ribu rupiah, atau 1 juta, atau 750 ribu, atau 600 ribu rupiah. 5. Bismillah diniatkan. 4. Di anak-anak muda boleh silakan. Insya Allah ada uang tabungan kita sisihkan untuk saudara kita anak muda di sana. 3. 500 ribu rupiah, 700 ribu rupiah, 1 juta rupiah. 2. Wah, kakak kita ya kan, masya Allah, anak muda lagi. Silakan sama ustaz kita. Ayah anda juga mengikutan, masya Allah. Oke, geser sini dulu. Ayah anda. Oke, baru 3 orang. Orang keempat, orang kelima berikutnya. 500 ribu rupiah boleh, 600 ribu rupiah, 1 juta rupiah. Bismillah, ditransferin harus hari ini. Ada yang mengikutan juga deh, masya Allah. Ayo, mau ya? Masya Allah, berkah-berkah Masya Allah. Ya. Kamu siapa namanya, Nak? Kelas berapa? Kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD, Masya Allah. Kayaknya di sini lah. Sini. Yuk, saya hitung mundur ya, ayah bunda sekalian. 500 ribu rupiah, 700 ribu rupiah, 1 juta rupiah. Ada di belakang ikutan? Masya Allah, ikutan. Langsung. Bawa uang tunai gitu ya. Masya Allah. Bismillah. Langsung ke panitia saya, jangan ke Ustaz. Masya Allah. Uangnya harus hari ini, kalaupun ada mau langsung nggak masalah. Kita pusat dulu, baik. Ya, kita foto bersama di sesi terakhir ini. Oh iya. Oke. Baik, ayah, bapak, abang, kakak, 500 ribu rupiah, 700 ribu atau 1 juta rupiah. Saya hitung dulu, ada lagi, Masya Allah. Saya hitung mundur cepat. 10, 500 ribu rupiah. 9, 500 ribu rupiah. 8, 700 atau 1 juta. 7, ada nama-nama kita, nama keluarga kita. 6, dari kita untuk saudara kita. 4, 500 ribu rupiah. 600 atau 700. 3, 1 juta rupiah boleh. 2, tapi udah ke panggung ke depan masjid. 1. Oh, nggak mau. Katanya nggak mau. Nggak mau, jangan pakai aja buat kami. Masya Allah. Baik, Ustaz, boleh kita foto bersama dulu? Oke. Ayo. Nah, sini belum sini. Sini. Nah, ayo nak gabung sini. Sini lama-lama sini. Ya. Tangannya ke bawah, Pak. Ada yang ke bawah. Tangan ke bawah. Alhamdulillah. Semua khair, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih dicatat Pak, ada panitia. Oke, adik-adik boleh duduk lagi ya. Ustaz, boleh sebagai penutup, boleh kita berikan kepada ayah muda, pada jamaah tips-tips ini memasuki tahun baru, apa yang harus kita lakukan, sekaligus juga ditutup dengan doa bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu, jazakumullah khair, adik-adik semua, terima kasih. Nanti kalau masih ada yang mau berinfak tanpa diketahui karena mungkin ingin yang sir disembunyikan, jadi boleh ya, infak terang-terangan boleh ya, diam-diam boleh, yang nggak boleh itu diam-diam nggak infak ya Pak ya. Jadi insya Allah nanti hubungan panitia langsung. Baik, tips dari saya memasuki bulan yang baru ini, tahun yang baru ini, yang pertama, luruskan niat kita ingin berubah. Ya, kita berdoa jika Allah memanggil kita tahun ini semoga dengan kematian yang indah, husnul khatimah. Jika tidak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, ya, hidup mulia atau mati syahid, Pak. Yang ketiga, Bapak sekalian, jangan lupakan saudara-saudara kita di belahan bumi manapun, terutama di Palestina yang hari ini masih amat sangat membutuhkan bantuan kita. Insya Allah saya doakan antum semua diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan kelak nanti husnul khatimah, dimudahkan alam kuburnya, dimudahkan di padang mahsyar, dimudahkan di yaumil hisab, dimudahkan saat menyeberangi sirat, dan kita insya Allah akan berkumpul semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.